Teknik atau cara merebahkan sapi. Konsep merebahkan sapi yaitu dengan cara menghilangkan keseimbangan tubuhnya, sehingga akhirnya sapi tersebut goyah dan akhirnya rebah, jatuh atau roboh. Filosofi penyembelihan ternak sapi harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan konsep kesejahteraan hewan. Untuk itu, pada saat merebahkan sampai pada saat proses penyembelihan, upayakan untuk mengurangi stres seminimal mungkin. Sebab dampak lain dari stres, yaitu dapat memperlambat proses pengeluaran darah pada saat penyembelihan. Sedikitnya darah yang keluar pada saat penyembelihan berdampak buruk terhadap kualitas daging. Upaya untuk mengeluarkan darah sebanyak mungkin. Selain mengurangi stres pada saat merebahkan, gunakan pisau yang tajam dan posisi penyayatan yang tepat yaitu pada kerongkongan dan urat nadi. Payung hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Filosofi penanganan ternak bahwa penanganan ternak yang profesional dalam kurung manajemen handling merupakan keharusan termasuk dalam kegiatan penyembelihan ternak kurban. Tujuan handling adalah untuk mengendalikan ternak dalam kurung merebahkan tanpa menyakiti, membuat stres yang berlebihan dan tidak mencederai panitia penyembelih ternak kurban. Secara teknis merebahkan ternak artinya membatasi ruang gerak ternak sehingga akhirnya ternak tersebut mudah untuk dikendalikan, baik menggunakan alat bantu seperti tali atau dengan hanya menggunakan tangan dalam kurung seperti merebahkan kambing. Cara atau metode. Cara merebahkan sapi yang akan disembelih memerlukan cara atau metode yang benar. Agar aman bagi semua panitia penyembelihan ternak kurban dan tidak menyebabkan stres berlebihan pada ternak. Ada beberapa cara atau metode merebahkan casting yaitu seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Metode stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tersebut tidak banyak bergerak. Macam-macam metode stunning seperti dengan sengatan listrik, pemukulan di bagian dahi dan penembakan menggunakan peluru pen. Namun metode stunning tidak disarankan untuk orang Islam karena metode pemingsanan hewan dan sejenisnya hukumnya haram, demikian juga mengkonsumsi daging hewan dari hasil penyembelihan dengan metode pemingsanan hukumnya juga haram. Itu sesuai fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 6 tahun 2013. 1. Metode rope squash. Caranya, ikat tubuh sapi dengan tali tambang yang membentuk simpul kupu-kupu. Ikatannya mulai dari leher sampai ke bagian pangkal paha belakang dan selanjutnya buatkan ikatan mati di bagian pundak. Kemudian tarik tali ke arah belakang secara bersama-sama sampai sapinya roboh. Tali yang tarik dari belakang tersebut tetap ditahan sampai sapi itu benar-benar siap disembelih. Lihat contoh di gambar posisi dari bagian tubuh sapi yang harus diikat dengan tali tambang dan posisi menarik tali sampai sapi rebah. Metode Burley. Metode ini dirancang oleh Dr. Burley dari Georgia. Caranya yaitu dengan menyilangkan tali pada bawah dada dan punggung sapi 2 ikatan saja. Kemudian kedua ujung tali yang berada di bagian dalam kedua kaki belakang ditarik ke belakang. Pengikatan tali pada 2 posisi tersebut tidak diikat mati. Lihat gambar berikut ini. Gambar posisi dari bagian tubuh sapi yang harus diikat dengan tali tambang dan posisi menarik tali sampai sapi rebah. Alternatif ketiga, model dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dirancang oleh dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Caranya, ikat tali tambang pada leher sapi, kemudian ditarik masuk melalui kaki depan sapi. Dililit sebanyak 2 kali di bagian depan dan belakang. Tarik tali melalui kaki belakang sapi. Alternatif keempat, caranya tutup mata sapi dengan kain untuk mengurangi ketakutannya. Selanjutnya, tali pertama untuk membuat simpul di leher sapi tepat di belakang telinganya. Pastikan simpul tersebut tidak terlalu kencang agar sapi tetap bisa bernapas dengan baik. Tali kedua, untuk mengikat kedua kaki depan sapi. Kemudian tarik tali tersebut ke arah samping sehingga sapi akan jatuh atau rebah. Lihat contoh di gambar posisi dari bagian tubuh sapi yang harus diikat dengan tali tambang dan posisi menarik tali sampai sapi rebah. Alternatif kelima, caranya yaitu dengan mengikat kaki depan dan kaki belakang dengan erat, maka akan membuat sapi kehilangan keseimbangan. Tanpa ditarik, sapi akan roboh dengan sendirinya. Lihat contoh di gambar posisi dari bagian tubuh sapi yang harus diikat dengan tali tambang dan posisi menarik tali sampai sapi rebah. Persiapan merebahkan sapi, yaitu
Siapkan 2-3 orang untuk menarik tali yang terpasang di kedua kaki depan sapi, dengan posisi berdiri sejajar dengan kedua kaki sapi yang diikat. Tarik tali dengan sekuatnya sehingga kedua kaki depan sapi tertarik ke arah samping. Dengan kondisi seperti itu, sapi akan kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh rebah. Satu orang lagi bertugas mengarahkan kepala sapi ke arah yang benar ketika jatuh. Tujuannya adalah supaya kepala sapi tidak cedera. Tali yang digunakan untuk mengikat sapi yaitu menggunakan tali yang tidak licin seperti tali tambang. Tujuannya adalah supaya ikatannya tidak mudah terlepas saat menjerat kaki atau badan sapi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.